Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang rasanya saya Dr. Wahidul Muksin menjumpai Anda kembali dalam bincang-bincang khusus kesehatan dalam acara Talk Healthy Hidup Sehat bersama Rumah Sakit Ibnu Sina. Pemirsa, Anda mungkin pernah mengalami masalah kesehatan yang berhubungan dengan gigi dan mulut. Apakah sakit gigi atau sariawan dan lain-lain. Nah, pada hari ini kita akan membahas tuntas soal kesehatan gigi dan mulut. Pada pagi hari ini kita akan membahas 1001 permasalahan gigi dan mulut, dan untuk membahasnya saat ini di studio sudah ditemani saya oleh narasumber adalah Dr. Muhammad Rusli, spesialis bedah mulut, dan Dr. Andi Tajrin, MKes, spesialis bedah mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dok? Ya, alhamdulillah baik. Ya, kayaknya pagi ini saya banyak mendapatkan SMS, BBM tahun bulan lalu juga minggu lalu soal kesehatan gigi dan mulut, Dok. Ya. Biasanya itu kita mengalami kesakitan gigi itu awalnya dari mana? Mungkin Dokter Tajirin dulu atau Dokter kita jelaskan bagaimana sih awalnya sakit gigi itu? Ya. Kalau sakit gigi sebenarnya yang paling prinsip, yang paling sering dialami oleh masyarakat itu adalah gigi berlubang. Nah, gigi berlubang ini yang hampir 90% masyarakat di negara berkembang itu mengalami keadaan gigi berlubang. Nah, gigi berlubang ini banyak asal penyakitnya atau datangnya yang menyebabkan gigi berlubang tersebut. Dari kebiasaan konsumsi dan pola makan maupun yang masuk dalam gaya hidup. Saya kira itu yang paling banyak adalah gigi berlubang. Namun apakah ada gigi juga tidak berlubang biasa sakit, Dok? Ya, kalau gigi yang tidak berlubang tapi sakit, karena di gigi itu sebenarnya terdiri dari giginya sendiri, struktur pendukungnya, dan komponen lain yang di luar struktur gigi, tulang, dan gusi. Nah, nanti kita bisa jelaskan lebih panjang bahwa yang paling penting yang dekat-dekat dari sakit gigi selain gigi berlubang itu gusinya. Jadi gusi ini kalau misalnya tidak ada gigi yang berlubang, kita akan lihat bahwa apakah gusinya bermasalah. Nah, biasanya gusi bermasalah akibat karang gigi. Nah, karang gigi ini juga yang sangat sebagai salah satu faktor yang bisa menyebabkan sakit gigi selain dari berlubangnya gigi. Ya. Tapi biasanya orang pikir lebih bagus sakit hati daripada sakit gigi. Gimana betul? Baik, Dok. Dokter Rusli, kan biasanya juga tadi Dokter Tajin menjelaskan bahwa gigi itu karena kebanyakan biasanya berlubang. Dan sudah jelaskan mekanisme anatomi sedikit soal sakit gigi. Dokter Rusli mungkin bisa juga menjelaskan soal kenapa sih gigi itu untuk sebahagian orang menjadi sebuah momok, sakit gigi pokoknya. Dan biasanya itu pada saat sakit baru ke rumah sakit. Persoalannya persepsi masyarakat awam itu menganggap bahwa penyakit itu kalau ada tanda sakit, sedangkan penyakit itu bukan hanya memberikan tanda sakit, tapi juga sudah, kalau misalnya sudah ada kelainan bentuk dari normal, kalau istilah di kedokteran fisiologi kan normal. Tapi kalau misalnya dia sudah patologis, bentuknya sudah abnormal, misalnya kalau gigi bentuknya utuh itu tidak ada lubang, tapi pada saat ada karies, ada gigi berlubang, itu sudah penyakit. Apa itu karies, Dok? Karies itu kerusakan struktur jaringan keras dari gigi oleh proses adanya intervensi dari proses kalsifikasi dari zat makanan, kemudian ada bakteri di situ, kemudian bakteri ini mengeluarkan suatu zat yang bisa menghancurkan struktur keras gigi itu, demineralisasi. Nah, jadi bisa menyebabkan adanya suatu kerusakan gigi. Nah, pada saat gigi ini sakitnya masih di permukaan, masih di struktur emailnya, pelindungnya, itu tidak ada keluhan sakit.
Tapi mereka orang awam menganggap itu bukan penyakit karena berlubang tapi tidak sakit. Tidak sakit. Ya, jadi sehingga pada saat sakit baru datang ke dokter gigi, sedangkan itu sudah mulai masuk ke lubang, ke struktur, ke lapisan yang kedua, dan itu sudah mulai ada respon sakit karena di situ ada pembuluh sarafnya. Nah, jadi udah mulai sakit. Dokter Tajrin, sekarang kan lagi marak itu pakai kawat gigi. Ya. Untuk membentuk struktur gigi yang lebih baik. Apakah dari sejak awam itu lebih bagus, ataukah tidak apa-apa biar dewasa baru pakai kawat gigi tersebut? Ya, kalau berbicara dengan kawat gigi, yang istilah dalam kedokteran gigi adalah ortodonti. Ortodonti. Jadi sebenarnya fungsinya ada beberapa fungsi. Ya. Yang paling utama yang masyarakat tahu itu adalah fungsi estetik atau keindahan. Keindahan. Jadi tren. Ya. Jadi kebanyakan masyarakat sekarang pakai kawat gigi sebenarnya karena mau mengarah ke keindahan, lebih mempercantik diri. Ya. Tapi ada fungsi sebenarnya yang kurang diketahui oleh masyarakat, terutama di kawasan negara berkembang, bahwa selain fungsi estetik, bahwa fungsi kawat gigi itu adalah untuk fungsional, untuk bagaimana mengunyah dengan baik, mengucapkan kata dengan baik, karena bahkan bisa mendukung keadaan gigi berbau atau adanya bau mulut atau tidak. Itu faktor biasanya banyak mengeluh. Saya kan setiap hari sikat gigi, tapi kok kadang mulut saya bau. Nah, apakah ada pengaruhnya itu, Dok? Salah satu ada. Karena kenapa? Adanya gigi yang tidak teratur dengan rapi atau berjejal, itu menjadi tempat atau tempat sisa-sisa makanan untuk nyangkut pada saat kita sudah setelah makan, kan? Susah di maintenance. Oh, begitu. Jadi memang susah dibersihkan. Memang jadi intinya kalau membuat gigi apa Dok? Ortodonti. Ortodonti itu memang bukan sekadar estetika saja, Dok. Bukan. Mungkin bisa dijelaskan juga, Dok, penyebab kita bisa untuk mengulangi, apakah sikat gigi itu cukup berpengaruh terhadap gigi dan mulut. Namun sebelum dokter jawab, kita ikuti iklan berikut ini. Hiruk pikuk peristiwa politik, ketatnya kompetisi kandidat, geliat partai politik, warna-warni suara rakyat, meriahnya pesta demokrasi. Semuanya terangkum jadi satu, hanya di TV Pemilu Kada, Celebes TV, kanal 31 UHF, saluran utama informasi Pemilu Kada, Sulawesi Selatan. Bumi Palewagau Permai, satu-satunya lahan tanah kapling yang tertata rapi. Tiap kapling telah dipondasi keliling. Kawasan bebas banjir, kompleks ditata dengan taman-taman hijau. Lebar jalan utama 17 meter dan jalan antar blok 9 meter. Lokasi sangat strategis di Timbuseng Patalasang, yang menjadi lokasi persiapan ibu kota Kabupaten Goa yang baru, mudah dijangkau, berada di antara Universitas Islam Negeri UIN, Kampus Samata, dan Fakultas Teknik Unhas, dekat dengan Pasar Patalasang. Hanya 5 menit ke lapangan golf Padi Valley, bersampingan dengan pemukiman penduduk, serta kompleks yang di sisi jalan poros utama yang mulus beraspal. Buruan sebelum Anda menyesal kehabisan. Tersedia ukuran 10 kali 15 meter hanya 90 juta rupiah, dan ukuran 10 kali 20 meter hanya 136 juta rupiah. Dapat diangsur hingga 15 tahun. Legalitas dijamin aman dan sertifikat hak milik. Tunggu apa lagi? Hubungi kantor pemasaran kami di Jalan Tun Abdul Razak Roko Bumi Arupala nomor 3 dan 4. Telepon 0411 25 26 107 atau 085 342 75 75 75.
Bumi Palewagau Permai, solusi investasi tanah kapling pasti untung. Makassar salah satu metropolitan menuju kota dunia dengan pertumbuhan penduduk sangat pesat. Hadirnya program keluarga berencana tentunya dapat mengurangi masalah kependudukan. Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan sudah merupakan kota metropolitan yang berada di kawasan timur Indonesia harus mampu mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk agar kota ini tidak akan membawa beban sosial. Oleh karena itu, saya sebagai wali kota Makassar mengajak seluruh elemen dan lapisan masyarakat kota Makassar untuk mengikuti program keluarga berencana. Program keluarga berencana yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan 2 anak lebih baik memberi kesempatan untuk mengatasi jumlah penduduk dengan mengunjungi pos pelayanan kesehatan secara gratis. 2 anak lebih baik. Membuka hari dengan langkah pasti. Selalu berusaha membanggakan negeri. Senantiasa membangun arti bagi bangsa. Tanpa kenal rasa lelah untuk yang terbaik. Mencipta dengan kreativitas tinggi untuk seluruh negeri pertiwi. Untuk selalu membuka harapan bagi bangsa. Semen Bosowa berdiri keras dan kuat. Baik pemirsa, di mana saja Anda berada, yang baru bergabung di Celebes TV, kali ini kita membahas topik 1001 permasalahan gigi dan mulut. Dan Anda juga bisa berinteraktif di nomor 0411 368 1002. Sekali lagi 0411 368 1002. Nah, Dok, tadi yang kita bahas soal trik dan tips bagaimana sih untuk gosok gigi baik dan benar. Nah, mungkin Dokter Rusli atau Dokter Tajim bisa menjelaskan secara ini. Ya, jadi pembersihan gigi itu, Ya, gosok gigi itu pakai sebaiknya memilih sikat gigi yang sikatnya lembut, tidak keras. Ya, Dok. Kemudian memilih pasta gigi yang tidak memakai deterjen. Itu ada deterjen ya? Ya, yang berbusa itu ada deterjen. Oh, jadi selama ini, Dok, Ya. tidak sikat gigi namanya itu kok tidak berbusa mulut. Ya. Nah, itu mungkin juga yang fenomena karena waktu dari awal kita diajari, termasuk cara sikat giginya dulu kan harus sikat gigi yang keras-keras supaya bersih. Ya, sampai harus berdarah gigi. Ya, nah padahal itu justru bisa merusak struktur gigi dan bisa merusak struktur gusi. Oh, ya. Dan caranya yang maju mundur sebaiknya dilakukan naik turun atau bentuk rolling, diputar. Dan lembut. Kalau naik turun itu dari gusi ke gigi. Ya. Nah, dan sampai ke arah belakang. Belakang, turun. Dok, ya. Ya, dan bagian dalam permukaan. Jadi pilih sikat gigi yang tidak terlalu keras. Jadi lembut pertama sikatnya, pilih sikat gigi yang tidak terlalu keras, yang lembut. Kemudian pilih pasta gigi yang tidak menggunakan deterjen, karena deterjen itu bisa merusak mikroflora di dalam mulut. Karena di dalam mulut itu ada bakteri positif, ada bakteri yang negatif. Oh, iya. Berarti tidak selamanya itu pasta gigi yang berbusa baik, tidak Ya. selamanya yang tidak berbusa itu jelek. Ya. Oh, yang betul. intinya jangan ada deterjennya. Jangan ada deterjennya. Dan cara pola mengosok giginya itu harus naik turun atau diputar melingkar. putar Oh, iya. Memang tidak terlalu keras. sebelum ini, Dok, kita terima telepon dari masyarakat.
Assalamualaikum Pak Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagaimana kabarnya Pak Andika pada pagi hari ini? Baik-baik sekali. Alhamdulillah. Iya, salam sejahtera untuk semua ini. Alhamdulillah Pak Andika. Supaya bisa senyum, smile. Smile. Iya, kan sekarang ini kalau kelihatannya ini susah senyum Indonesia karena faktor mungkin nggak banyak anunya gigi, mungkin juga karena kondisi. Mudah-mudahan internal dulu diperbaiki, bisa senyum alami. Amin. Sehingga bisa jadi amal. Yeah. Begini, saya mau tanya, itu kalau perawatan yang baik gigi itu kan pernah saya dengar itu harus rutin kayak dibersihkan. Iya. Ada melalui manual, itu ada yang agak canggih. Ya. Jadi, Oh iya Pak Andika. kira-kira rutinnya itu berapa bulan, 1 tahun kah, 6 bulan kah, atau bagaimana? Kemudian yang berikutnya pernah juga begini saya alami. Apakah ada kaitannya itu antara pasta odol Ya. dengan sensitivitas gigi? Karena pernahkah saya alami juga itu ada pasta tertentu kayaknya malah ngilu gigi saya dan seterusnya, ada yang tidak. Jadi apa ada hubungannya itu, dan apa ada juga hubungannya dengan perawatan gigi? Pak Andika umurnya sekarang berapa Pak Andika? Kalau 32. Oh 32. Iya Iya. Pak Andika. Ada lagi Pak Andika? Kemudian yang terakhir ini begini. Iya. Saya mengalami, pernah saya sebenarnya gigi saya itu berlubang bagian atas. Iya. 2. Tapi menurut ini dokter yang saya datain katanya saja ditempel, tapi pernah saya tempel itu 3 bulan itu kembali Iya. berlubang. Iya. Nah, jadi kemudian kalau yang menurut saya, adakan lagu dulu lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Ya, Kalau ya. saya memilih sakit hati, karena kalau gigi di mana-mana bicara pun orang kita sakit. Kalau Ya. sakit hati pergi ke bioskop atau kemana itu hilang. Sudah hilang. Iya, kalau saya tidak sependal. Kalau pernah saya alami itu, dia sarankan, dia bilang begini, saja tempel. Akhirnya saya memilih Ya. cabut karena tidak tahan gitu, Ya. tidak tahan. Jadi pertanyaannya, Ya. sudah di bagian di atasnya tidak ada, tapi saya belum pernah pasang kembali gigi imitasi. Apakah Palsu, ya? menurut saya masih enak kurasa, tapi apakah mempengaruhi itu gigi lainnya kalau tidak dipasangi gigi palsu? Oh iya, bagian makasih atas? Pak Andika. Terima kasih. Makasih banyak Pak Andika. Tadi sudah ada kayaknya Ya. sudah 3 pertanyaan Dok. Mungkin Dokter Tajin bisa menjawab dulu. Kita ke pertanyaan pertama. Ya. Tentang bagaimana pemeriksaan rutin dari pasien ke dokter gigi. Ya. Sebenarnya tidak ada waktu yang pasti untuk rutin, cuman kalau kita lihat proses perjalanan penyakit, Ya. sehingga dokter itu secara umum menyatakan bahwa waktu yang paling cocok untuk melakukan kontrol adalah 3 bulan. Oh 3 bulan. Karena Oh. kenapa? Ya, Dari ya. satu proses penyakit ke proses yang berlanjut, Ya. itu biasanya berjalan kurang lebih 3-6 bulan. Jadi yang kita maksudkan supaya pada saat kontrol itu kita akan mendapatkan penyakit itu, penyakit gigi dan mulut atau yang termasuk gusi, Ya. itu pada proses awal, bukan pada proses akhir. Proses akhir. Karena proses awal sehingga kita akan melakukan terapi yang lebih simpel Ya, misalnya. Dok. Ya. Lalu hubungannya bagaimana pembersihan karang gigi, saya kira sangat penting